Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, situasi ini tentu tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ragam kasus yang terjadi selama ini menunjukkan kecenderungan yang kuat bagaimana lembaga penegak hukum seharusnya memperbaiki dan mengevaluasi diri untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. World Justice Project atau WJP meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 dalam Indeks Rule of Law tahun 2024. Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan dari 8 dimensi rule of law, 6 diantaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, situasi ini tentu tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ragam kasus yang terjadi selama ini menunjukkan kecenderungan yang kuat bagaimana lembaga penegak hukum seharusnya memperbaiki dan mengevaluasi diri untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Pada akhir 2024, publik Indonesia dikejutkan dengan kejadian terbongkarnya kasus penimbunan uang dan harta senilai hampir 1 triliun rupiah oleh seorang mantan pejabat Mahkamah Agung bernama Zarof Rikar. 2 bulan sebelum itu, peristiwa OTT terjadi. 3 orang hakim yang menyidangkan Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia menaikkan gaji hakim yang katanya tidak berubah sejak beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga dihebohkan dengan kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangka Sirna Malasari. Kasus Jaksa Pinangki ini menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Demikian Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis yang diterima KBA News baru-baru ini. Pinangki terbukti menerima suap sebesar $500.000 AS atau setara dengan 8,1 miliar rupiah dari Joko Chandra, buronan kasus korupsi Bank Bali, sebagai imbalan untuk mengatur kepulangannya ke Indonesia dan mengurus fatwa bebas di Mahkamah Agung. Kasus ini jelas telah mencoreng integritas Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum. Terkait lembaga kepolisian, ramai belakangan ini kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project di WPD G-Expo Kemayoran. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri kemudian menahan 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan tersebut, termasuk pejabat dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA kali ini dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.